Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Syiful Qalbi dengan NIM 2401707068. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang konsep kriptografi serta implementasinya, baik dari metode klasik seperti substitusi dan transposisi maupun metode modern seperti simetrik dan asimetrik key. Kriptografi menjadi bagian penting dalam dunia keamanan informasi, terutama di era digital seperti sekarang. Secara sederhana, kriptografi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu kriptos yang berarti tersembunyi dan graphia yang berarti tulisan. Jadi, kriptografi adalah ilmu yang mempelajari cara mengamankan informasi agar tidak bisa dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Dalam dunia digital, kriptografi digunakan untuk mengenkripsikan data, yang artinya data diubah menjadi bentuk yang tidak bisa dipahami, kecuali oleh orang yang memiliki kuncinya. Dengan begitu, informasi tetap aman meskipun berpindah melalui jaringan internet. Di sini, ada 4 tujuan utama dari kriptografi. Yang pertama yaitu confidentiality, yang artinya menjaga kerahasiaan data. Yang kedua, ada integrity, yang memastikan data tidak diubah selama proses pengiriman. Yang ketiga, authentication, yang membuktikan keaslian identitas pengirim atau penerima pesan. Dan yang terakhir yaitu non-repudiation, yaitu mencegah seseorang menyangkal bahwa ia telah mengirim pesan. Semua ini bertujuan penting agar komunikasi digital tetap aman dan dapat dipercaya. Metode klasik pertama adalah substitusi, yang mengganti setiap huruf atau simbol dengan huruf lain berdasarkan pola tertentu. Salah satu contoh paling terkenal adalah Caesar cipher. Dalam Caesar cipher, setiap huruf digeser sejauh 3 posisi. Misalnya, huruf A menjadi D, B menjadi E, C menjadi F, dan seterusnya. Jadi, kalau kita mengekskripsikan teks ChatGPT, hasil menjadi FKDWJSW. Walau sederhana, metode ini menjadi dasar dari teknik enkripsi yang kita kenal sekarang. Selanjutnya adalah metode transposisi. Berbeda dengan substitusi yang mengganti huruf, transposisi mengubah urutan posisi huruf tanpa mengubah bentuknya. Contohnya, jika kita memiliki kata hello, lalu kita tulis dalam 2 kolom seperti kolom pertama HE, dan di bawahnya double L, dan di bawahnya lagi O. Lalu dibaca per kolom, maka hasilnya menjadi HLOEL. Meskipun terlihat acak, pesan ini tetap dikembalikan jika kita tahu polanya. Metode ini banyak digunakan di masa lalu, terutama dalam komunikasi militer. Sekarang kita masuk ke metode yang modern, yang jauh lebih kompleks dan lebih aman. Yang pertama yaitu ada symmetric key. Dalam metode ini, pengiriman dan penerima menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi. Contohnya, algoritmanya adalah DES atau Data Encryption Standard dan AES atau Advanced Encryption Standard. Kelebihannya, proses cepat dan efisien. Namun kekurangannya, jika kunci ini jatuh ke tangan orang lain, maka data bisa dengan mudah dibaca. Selanjutnya adalah asymmetric key atau kriptografi kunci publik. Berbeda dari symmetric key, metode ini menggunakan 2 kunci yang berbeda, yaitu yang pertama, public key, yang digunakan untuk mengekskripsikan data. Yang kedua adalah private key, yang digunakan untuk mendeskripsikan data. Contohnya adalah algoritma RSA dan ECC. Keunggulannya lebih aman karena hanya penerima yang memiliki private key yang bisa membuka pesan. Metode ini banyak digunakan pada sistem keamanan online seperti HTTPS dan tanda tangan digital. Lalu, bagaimana implementasi kriptografi dalam kehidupan kita? Sebenarnya, kriptografi sudah ada di mana-mana, bahkan tanpa kita sadari. Contohnya,
pada saat kita membuka situs web dengan awalan HTTPS. Itu berarti data kita dienkripsi. Dan kedua, saat mengirim pesan lewat WhatsApp atau Telegram, pesan tersebut dilindungi dengan enkripsi end-to-end. Selanjutnya, pada saat melakukan transaksi online di e-commerce atau perbankan digital. Bahkan, saat sistem menyimpan password kita, data tersebut tidak disimpan dalam bentuk asli, tapi dalam bentuk transkripsi. Jadi, kesimpulannya adalah kriptografi adalah fondasi utama dalam menjaga keamanan informasi digital. Dari metode klasik seperti sisa siper hingga metode modern seperti RSA dan AES. Semuanya memiliki tujuan yang sama, menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan data. Seiring dengan kemajuannya teknologi, kriptografi akan terus berkembang dan menjadi bagian terpenting dalam melindungi data pribadi maupun sistem informasi di masa depan. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai konsep kriptografi serta implementasinya pada metode klasik dan modern. Terima kasih telah menonton. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang pentingnya keamanan informasi di digital ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.